Shalom Kids. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya kan Kak Ella? Iya dong. Oke, semuanya kita menyanyikan lagu dari terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya. Stop. Kok kalian lemes banget sih? Ini kan udah tahun baru, tahun 2024. Terus? Ya kalian harus lebih semangat lagi dong. Apalagi ini kita mau beribadah untuk memuji nama Tuhan. Harus lebih semangat dong, harus 2 kali lipat semangatnya. Oh iya ya. Iya dong. Oke, kakak-kakak, mulai dari sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Oke? Nah gitu dong. Yuk kakak-kakak, kita sapa adik-adik dengan lebih semangat lagi. Shalom Kids, selamat tahun baru. Nah, ketemu lagi di Bethany Kids Sunday Service di tahun 2024. Yeay! Nah, yuk semua sebelum kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau masih menyertai kami ya Tuhan sampai di hari ini ya Tuhan, di tahun 2024. Engkau masih sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah BKC kami di hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menjauhkanlah kami dari segala kuasa jahat iblis yang ingin mengacaukan fokus kami untuk beribadah, memuliakan dan memuji-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Semua katakan amin. Ayo kakak-kakak, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Ayo. Yuk semuanya kita bertepuk tangan. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Haleluya. Yuk adik dipersilahkan untuk duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan hati yang bersungguh-sungguh kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah
Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami bisa ada sampai tahun ini, kami bisa ada di 2024 semuanya karena Tuhan Yesus baik. Tuhan, saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, membuka hati dan telinga juga pikiran kami untuk mau menerima firman Tuhan. Engkau berkati setiap hati anak-anak-Mu agar semuanya fokus dan terus merindukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2024. Dan pastinya Kak Juan mengharapkan dan berdoa semua kita dalam keadaan yang baik-baik. Semua kita dalam rencana Tuhan yang indah. Dan hari ini adalah ibadah perdana kita yang diadakan secara online. Dan nanti tanggal 21 ibadah gereja anak dibuka secara onsite. Untuk itu adik-adik tetap semangat, tetap menunggu kehadiran kita semua bersama-sama dalam ibadah gereja anak. Dan hari ini Kak Juan akan membagikan satu tema di bulan yang baru, di bulan Januari. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video singkat cerita yang mengantarkan kita kepada pembacaan firman Tuhan kita bersama-sama. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan
memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik tentunya sudah melihat, menonton, menyaksikan, mendengar cerita di mana Abram dipanggil Tuhan dari kampung halamannya ke tempat yang belum dia ketahui, ke tempat sesuatu yang tidak ada bayangan, tidak ada dalam mimpi, tapi Tuhan panggil dia. Nah, cerita yang hari ini Kak Juan bagikan dengan judul Abraham dipanggil Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri ini sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia, Abram, mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat ke-9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Negeb. Kak Juan percaya ketika Abraham yang kenal Tuhan, tapi tiba-tiba mendapat panggilan Tuhan untuk pergi ke negeri yang belum diketahui. Pastinya adik-adik akan bingung, akan takut ketika kalian diajak oleh seseorang ke tempat yang kalian tidak tahu, di suatu tempat yang mungkin jauh. Tetapi pada cerita kali ini Kak Juan mau bagikan bagaimana Abraham memegang panggilan Tuhan untuk dia jalani bersama keluarga, bersama orang-orangnya, bahkan harta bendanya, hewan-hewannya ikut. Nah, dari cerita film yang tadi ada 2 poin yang kita pelajari. Poin yang pertama, ternyata dalam cerita itu ada panggilan Tuhan yang sudah tersedia. Panggilan Tuhan ini bukan cuma buat Abraham, panggilan Tuhan bukan cuma buat papa mama orang dewasa, tetapi panggilan Tuhan juga buat anak-anak. Katakan samping kiri, samping kanan, panggilan Tuhan buat anak-anak. Nah, di ayat yang pertama di Kejadian 12 berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan ini panggilan Abraham yang Abraham lakukan sampai kita mengenal ternyata Abram namanya dirubah menjadi Abraham, bapa orang beriman, bapa bagi banyak bangsa. Ternyata tidak gampang kita mendengar, melakukan, memegang panggilan Tuhan. Tetapi
Kak Juan mengajak semua anak-anak yang beribadah, kita sudah disediakan yang dinamakan panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Ternyata panggilan Tuhan itu di mana kita diutus di sekolah, di rumah, dalam pergaulan, di ibadah, setiap hari yang dilaksanakan di sekolah mungkin ada, tetapi ada panggilan Tuhan buat kita untuk melayani sesama. Kita melayani di gereja, kita melayani di sekolah, dimanapun kita bisa lakukan panggilan Tuhan dalam melayani. Dan poin yang kedua dari cerita di mana Abraham dipanggil Allah, yaitu ketika kita memegang tahu ada panggilan Tuhan, di situ ada janji Tuhan yang sudah tersedia. Janji Tuhan buat Abraham di ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow, menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, terkenal. Sampai hari ini kita kenal Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham adalah bapa bagi banyak bangsa. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini janji Tuhan ketika kita memegang panggilan Tuhan buat kita bersama-sama. Panggilan Tuhan salah satunya, contohnya yang sederhana, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi teladan, contoh buat papa, mama, buat kakak, buat adik, buat teman-teman di sekolah, teman-teman dalam pergaulan. Kalau kita mendapat tanggung jawab dari papa mama, kita lakukan dengan taat, kita kerjakan dengan taat. Waktunya mandi, kita mandi. Waktunya belajar, kita belajar. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya main game, kita main game. Jangan lama-lama menghabiskan waktunya. Itu salah satu contoh kita merespon panggilan Tuhan. Tetapi ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita pegang panggilan Tuhan, ada janji Tuhan. Janji Tuhan tidak diterima di depan. Kita menerima panggilan, tapi janji Tuhan belum kelihatan. Nah, dari kedua poin ini ada judul tema sepanjang bulan Januari Kak Juan bagikan, yaitu Hope and Future, pengharapan dan masa depan. Kita buka ayatnya bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di awal tahun Kak Juan dapat ayat ini, Tuhan memberikan gambaran seperti ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan, harus memiliki janji Tuhan di dalam masa depan kita. Kenapa? Kalau kita akan lupa janji-janji Tuhan yang sudah disediakan di dalam firman Tuhan. Untuk itu, Kak Juan mengajak adik-adik semuanya, ayo kita rajin membaca firman Tuhan. Terus buku pelajaran gak penting Kak Juan? Penting juga. Tetapi yang paling utama, kita harus membaca, merenungkan, mendengar setiap firman Tuhan yang pernah kita baca ataupun dengarkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, firman ini adalah pelita dan terang bagi kaki kita. Dan firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan. Bahkan firman Tuhan akan membawa kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ternyata di dalam pengharapan dan masa depan itu, di ayat yang ke-11 ini memberikan kita jaminan. Jaminan kita berharap kepada Tuhan. Sampai kelas 6 saya tetap mengikuti Tuhan. Sampai SMP, sampai besar, bahkan sampai orang tua, saya tetap mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sanggup memberikan saya keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus yang memberikan janji-janjinya. Janji-janjinya apa? Yang pertama yaitu rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak menghendaki kita celaka dalam musibah. Kenapa? Karena janji Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Kak Juan ambil di dalam versi bahasa Inggris, kepadamu hari depan yang penuh harapan, di situ ditulis hope and future, pengharapan dan masa depan. Kenapa? Anak-anak Tuhan harus punya pengharapan, beriman kepada Tuhan dan masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang indah, yang cerah, yang pastinya tidak pernah adik-adik bayangkan. Nah, setelah semuanya kita dengar, kita pegang janji Tuhan, kita berharap, bahkan kita merespon panggilan Tuhan, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi di ayat yang ke-12. Sebelum Kak Juan akhiri ibadah kita, sharing kita baca sekali lagi bersama-sama Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 dan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang pertama, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Tuhan dengar doa kita. Doa kita selalu dengar. Bila dengan yakin kita percaya, Tuhan akan jawab doa kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh hikmat, butuh kepintaran, minta Tuhan kasih. Lanjut. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kita cari Tuhan dimanapun, Tuhan tidak terbatas. Di sekolah, di rumah, di tempat-tempat keramaian, kalau hati kita berdoa, hati kita tertuju kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Nah, kabar gembira, sekali lagi janji Tuhan di ayat yang selanjutnya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan seterusnya. Ternyata janji firman Tuhan bukan cuma sampai di panggilan, tetapi sampai kita menikmati, menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan semuanya terbaik yang ada dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Untuk hidup, Kak Juan mengajak kita semua di tahun 2024 lebih rajin baca firman Tuhan, lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, harus kuat, harus semangat. Untuk itu kita akan melihat janji Tuhan akan digenapi untuk kita semua yang terus percaya, yang terus berharap, memegang panggilan Tuhan, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sharing Kak Juan. Sama-sama kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa biarlah berkat yang baru di tahun yang baru ini akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kalian bisa mengangkat tangan kalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat anugerah penyertaan Tuhan. Kami sampai ada di ibadah perdana secara online, tetapi kami percaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik kepada anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah. Ada Roh Kudus yang membantu, menolong, membuat anak-anak kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Untuk itu kami terus berdoa kepada Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus kami melihat pertolongan Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami terus menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang pandai, dan berikan kami kekuatan untuk terus berdoa kepada Tuhan, memberkati, menjadi berkat buat sesama kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, dan biarlah ibadah ini menjadi korban syukur kami, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang daripadamu. Sekali lagi, anak-anak terkasih, kita angkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera Allah, sukacita, pertolongan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh penghantar, penghibur, Roh Kudus,
roh yang manis, sahabat kita sejati yang selalu ada di setiap hari-hari hidup kita bersama. Kami terima berkat kuasa ibadah pada saat ini di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, satu nama yang hebat, satu nama yang sanggup mengangkat kita lebih tinggi, lebih daripada pemenang, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Sama-sama kita berkata, God bless you. Sampai ketemu minggu depan. See you, bye-bye.